Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak terhadap kita semua. Dan apabila kita hendak menghitung nikmat-nikmat tersebut, maka sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Sungguh jika kalian kita semua menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita semua, kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Hal ini menunjukkan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga nikmat terbagi menjadi dua, yaitu nikmat yang mutlak, yakni nikmat agama, dan nikmat yang muqayyad, yakni nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua para hamba-hambanya, serta menyeru kepada kita semuanya agar kita mencari keselamatan baik dunia maupun akhirat kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim." Allah Subhanahu wa taala itu menyeru seluruh manusia untuk masuk ke dalam surga Darussalam dan memberikan petunjuk kepada setiap manusia yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus, ini jalan Islam, ya, jalan siratin mustaqim, ya, jalan yang lurus, ya, jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagiakan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga akal dan badan setiap manusia serta memberikan rezeki yang baik untuk setiap manusia dan memberikan untuk setiap manusia segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada para hamba-hambanya. Gunanya adalah agar kita sebagai hamba-hamba Allah dapat bersyukur, ya, dan beribadah hanya kepada Allah serta tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar hamba-hamba Allah mendapatkan keridhaan, mahabbah, kecintaan, dan rahmat dari Allah Jalla Jalaluh, maka sungguh maha besar Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sifat kasih sayang yang begitu nyata. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, dan sungguh Allah telah memberikan setiap manusia kenikmatan-kenikmatan, dan Allah telah menyayangi, telah memberikan rahmat, cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat, yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin yang berbahagiakan Allah, dahulu umat-umat terdahulu diberikan usia yang begitu panjang di kehidupan dunia ini, sehingga mereka ada yang berkesempatan untuk memperbanyak pahala kebaikan mereka, ya, sebab usia mereka yang begitu sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah manusia yang pertama, bapak kita semua, yakni Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang tahu umurnya beliau? Ya, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam itu diberikan usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Banyak atau tidak? Ini adalah usia yang begitu banyak. Ya, andaikan usia ini diberikan kepada kita hari ini, sudah seperti apa gambaran, ya, lansianya? Sudah seperti apa sepuhnya? Ya? Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Namun apa yang terjadi? Ini pernah terjadi, ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia Nabi Adam manusia yang pertama 1000 tahun kurang 60 tahun. Ya, dan karena diberikan nikmat umur seperti ini, maka bagi Nabi Adam alaihissalam artinya apa? Ya, ia diberikan kesempatan untuk memperbanyak dan kebaikan-kebaikannya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada orang-orang terdahulu nikmat-nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat-nikmat ya berupa waktu yang begitu panjang. Pada Nabi Nuh misalkan, ya, panjangnya masa berdakwahnya Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ini waktu yang tidak pendek. Ini waktu yang begitu jauh, begitu panjang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman tentang Nabi Nuh, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman." Ya, sungguh kami telah mengutus Nuh ya kepada kaumnya. Ia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya apa? 950 tahun. Fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun. Maka mereka ditimpa banjir besar sebagai ujian umatnya ya, atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka adalah orang-orang yang zalim sebab kaumnya atau sebagian dari kaum Nabi Nuh tidak mempercayai kenabian Nabi Nuh alaihissalam sebagai ya utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengarahkan mereka pada jalan yang benar pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Dan ketahuilah usia umat Nabi Muhammad, yakni umat Islam, rata-rata hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umur ummati min sittina sana ila sab'ina sana." Rata-rata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Namun umat Islam diberikan bulan Ramadan, yakni bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman, karena bulan tersebut merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Sebuah bulan yang menjadikan para setan dibelenggu dan semua pintu-pintu neraka ditutup serta pintu-pintu surga dibuka lebar, sehingga menjadikan seorang mukmin lebih mudah dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sebab setan itu dibelenggu. Ya. Dan di bulan tersebut 8 pintu surga ya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan seorang mukmin lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan di antara karunia Allah yang agung kepada hamba-hambanya yang beriman adalah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun agama Islam dan menjadikan agama tegak dengannya. Ketika puasa Ramadan, bayangkan saja, merupakan nikmat yang besar atau bukan? Nah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada para hamba-hambanya di bumi, kepada orang-orang muslim, orang-orang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menutup ayat yang memerintahkan puasa dengan kata wala'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur. Dan sebagian ayat mengatakan wala'allakum tattaqun. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak syukur. Marilah kita kembali bermuhasabah kepada Allah. Ingatlah, usia kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya sekitar 60 sampai 70 tahun.
Ini usia yang bisa dikatakan antara panjang dan pendek. Pendek bagi orang-orang yang telah Allah wafatkan sebelum usia tersebut. Bahkan sebelum memasuki usia remaja, Allah telah wafatkan ia. Dan panjang bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan umurnya, ya, dengan umur 60 sampai 70 tahun atau bahkan lebih. Maka sungguh ma'asyarul muslimin, dari manusia yang pertama itu Nabi Adam dengan umur yang begitu panjang sampai dengan kita umat akhir zaman kaum khalaf dengan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah waktu yang tidak boleh kita sia-siakan. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, maka manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa benar-benar bersyukur terhadap nikmat ini dan senantiasa bertakwa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh merugi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, lalu Ramadan hilang, pergi begitu saja, dan kita tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini bisa menjadikan bekal untuk kita menghadap bulan Ramadan, agar senantiasa kita terus meningkatkan kualitas amal soleh kita, kebaikan kita, dan ketakwaan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Hadza barakallahu fikum ajmain. Syukran jazilan.